Di atas perairan hangat Pasifik Barat, Filipina terbentang seperti kepulauan luas yang memecah cakrawala. Ada ribuan pulau yang tertutup hutan lebat dan garis pantai terjal, di mana kelembaban membasahi segalanya dan panas tak kenal henti. Di tanah-tanah ini, gunung-gunung tersembunyi di balik awan-awan rendah, dan hutan-hutan bernafas karena beban abad-abad yang tidak berubah. Terisolasi dari benua lainnya selama jutaan tahun, pulau-pulau ini tidak pernah bertemu dengan predator besar dari garis lintang lain. Tidak ada singa, harimau, atau serigala di sini. Sebaliknya, kelangsungan hidup diserahkan kepada makhluk yang menguasai seni mengintai. Di sudut dunia ini, sang pemburu berkuasa dari balik bayang-bayang, kesabaran, dan penantian yang sunyi. Dalam ekosistem yang sangat beragam, tantangan sesungguhnya bukanlah kehadiran predator besar, tetapi detail yang mengintai di setiap bayangan. Batang pohon retak tempat ular bersembunyi, dedaunan kering yang menunjukkan jejak kaki yang tersembunyi, atau lompatan yang salah perhitungan di antara cabang-cabang tertinggi. Di Filipina, bertahan hidup tidak didasarkan pada kecepatan atau kekuatan, tetapi pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Luwak meluncur melalui bayangan, ular piton yang mampu menerkam mangsa yang lebih besar dari dirinya, buaya Filipina yang masih bersembunyi di sungai-sungai terpencil, dan kadal yang menyelam ke dalam air untuk melarikan diri. Burung-burung dengan warna-warna yang sangat cerah memecah kemonotonan dedaunan, sementara kodok-kodok bermahkotakan tanduk kecil, dan ular-ular berbisa mengubah tanah yang lembab menjadi medan yang berbahaya. Dan jauh di atas, elang Filipina, salah satu burung pemangsa terkuat di planet ini, mengawasi dengan tatapan yang tak bergerak. Setiap makhluk di sini telah mengasah nalurinya untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak dapat diprediksi, di mana ancaman dapat disembunyikan dalam ketenangan daun atau kilauan kolam yang tidak disebutkan namanya, dan seakan itu belum cukup, hujan datang tanpa peringatan. Kelembapan membuat setiap permukaan menjadi perangkap, dan persaingan untuk mendapatkan makanan dan wilayah tidak memberikan kelonggaran. Di kepulauan ini tak ada masa jeda bagi mereka yang percaya pada diri sendiri. Selamat datang di Filipina, surga yang berbahaya, tempat yang mempesona, dan yang mengintai berdetak serempak. Dalam ekosistem di mana kewaspadaan dan kerahasiaan menjadi kunci, beberapa makhluk menjadi hampir tak terlihat, menyelinap ke dalam kegelapan tanpa jejak. Di antara mereka, ada seorang pemburu yang bersembunyi di balik apa yang bisa dilihat mata. Ia tidak termasuk dalam kelompok kucing besar Afrika dan tidak tinggal di dataran terbuka tempat matahari memancarkan siluet di kejauhan. Predator ini hidup tinggi di atas, di antara cabang-cabang yang saling terkait dan akar yang tergenang air jauh dari pandangan manusia. Macan dahan Filipina adalah hewan yang menghindar dari pertunjukan, tetapi tubuhnya menceritakan kisah yang berbeda. Bulunya, yang ditutupi tanda-tanda tidak beraturan yang tidak menyerupai mawar atau garis-garis, melainkan bentuk-bentuk menyebar yang mengingatkan pada gumpalan kabut di atas dedaunan, menjadikannya bagian hidup dari hutan. Setiap tanda ini tampaknya dirancang untuk menghilang dalam kegelapan, dan memang begitulah adanya. Anatominya menunjukkan kehidupan yang didedikasikan untuk menguntit. Ia memiliki proporsi yang paling tidak biasa di antara kucing arborel, kaki yang pendek dan kuat, cakar yang sangat melengkung, dan ekor yang sama panjangnya dengan tubuhnya sendiri, yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam manuver yang mustahil. Ia dapat bergantung terbalik di dahan dan turun dari batang pohon seperti primata, suatu kemampuan yang hampir unik di antara predator seukurannya. Namun ciri yang paling unik adalah mulutnya. Tidak ada kucing modern yang memiliki taring atas sepanjang tengkoraknya.
Potongan-potongan ini mengingatkan kita pada kucing bertaring pedang zaman dahulu yang mampu menusuk tulang belakang monyet dengan satu gigitan atau menusuk leher rusa. Seorang pemburu yang menyendiri dan suka berburu di waktu senja, rutinitasnya tidak memiliki jalur yang pasti. Dia memanjat, mengamati, dan menunggu. Makanannya bervariasi, mamalia arboreal, burung, reptil dan, jika ada kesempatan, mangsa yang melebihi ukurannya. Ia adalah salah satu dari sedikit kucing yang mampu membunuh hewan besar tanpa perlu dikejar. Di antara dahan-dahan tebal yang berbatasan dengan rawa, seekor burung dewasa tidak bergerak selama berjam-jam. Udara tetap padat, tenang, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menahan napas. Di bawah, di permukaan yang keruh, seekor buaya muda mendekati pantai. Setiap gerakan menciptakan jejak lambat di antara dedaunan yang mengapung. Kucing menunggu. Tidak perlu terburu-buru. Dalam lingkungan seperti ini, kelangsungan hidup adalah milik siapapun yang menguasai waktu. Ketika hal itu terjadi, tidak ada luapan kekerasan, tidak ada suara, hanya keputusan yang tepat. Buaya itu nyaris tak bisa melepaskan diri. Mangsanya menyerah, dan semak belukar pun mengklaimnya. Tanpa pesta, tanpa kebisingan. Kematian yang sunyi, suatu pemandangan yang terulang di hutan, jauh dari pandangan manapun. Di sini, kebrutalan tidak diumumkan, namun dilakukan. Sementara itu, di pegunungan Mindoro, secercah cahaya hari mulai muncul dari balik kabut. Fajar menyingsing di lereng berkabut, dan di lahan terbuka, yang nyaris tak terlihat di antara rimbunan vegetasi. Sesosok makhluk bergerak dengan kehati-hatian kuno. Itu adalah tamarau, salah satu yang terakhir yang masih bertahan di alam liar. Tidak seperti hewan bofid lainnya, hewan ini tidak mencari perlindungan dari kawanannya. Hidupnya dijalani dalam kesendirian total, dan alasannya tidak berubah-ubah. Di kepulauan yang terus berubah, di mana medan dan ancaman manusia telah memecah belah koridor alam, mereka yang belajar bergerak tanpa ditemani dan menghindari jalur yang dikenal adalah mereka yang berhasil bertahan hidup. Tubuhnya yang lebih padat dibandingkan kerabatnya di benua Amerika memungkinkannya bergerak melalui daerah curam yang tidak berani dilintasi oleh hewan lain. Hindari padang rumput terbuka, sebaliknya carilah sudut tersembunyi, jurang basah, dan dataran lumpur dalam yang membingungkan predator. Meskipun ini mungkin tampak merugikan, ini sebenarnya merupakan sumber daya yang sangat efektif. Di alam, jalan setapak yang mudah seringkali penuh dengan bahaya. Kehadiran tamarau yang tersembunyi dan terpinggirkan merupakan pengingat bahwa satu-satunya peluang untuk bertahan hidup mungkin terletak di tepi yang paling kasar. Setelah bergerak diam-diam melalui semak belukar yang lebat, tamarau berhenti di depan sebuah lahan terbuka tempat tumbuhnya rumput segar dan kuat. Rahangnya yang kuat mulai merobek daun-daun basah, sementara matanya tetap waspada terhadap setiap gerakan. Memberi makan adalah tindakan yang terukur, karena setiap langkah di luar tempat berlindung yang aman dapat berakibat fatal. Namun, di sanalah, di pelosok-pelosok terpencil itu, mereka menemukan sumber daya yang memungkinkan mereka bertahan hidup. Namun, strategi ini tidak menjamin kelangsungan hidup. Karena perubahan habitatnya, kurang dari 200 spesimen bovid unik ini yang tersisa. Setiap hari yang berlalu adalah tindakan lain dalam perjuangan terus-menerus mereka untuk menghindari kepunahan, upaya tanpa henti untuk terus hidup dalam menghadapi nasib yang semakin tidak pasti. Ia tidak mencari teman atau perlindungan dalam kawanan. Kesendiriannya adalah sebuah strategi, bukan isolasi yang dipaksakan. Keberadaan tamarau adalah keseimbangan yang rumit antara risiko yang terus-menerus dan keharusan untuk terus maju hari demi hari. Sementara di dataran tinggi Mindoro, kehati-hatian menjamin kelangsungan hidup. Di hutan dataran rendah Filipina prinsipnya tidak berbeda. Kehidupan menemukan jalannya melalui hal-hal yang tersembunyi, dan mereka yang menguasai lingkungan ini tidak memerlukan kecepatan atau jumlah, melainkan kesabaran dan penguasaan medan secara mutlak.
Panas di hutan dataran rendah Filipina tidak berkurang seiring dengan datangnya malam. Kelembapan bertahan, menggantung di udara, meredam setiap suara, setiap gerakan. Di lingkungan yang dipenuhi kehidupan dan pembusukan ini, ada makhluk yang tidak membutuhkan cahaya untuk berkuasa. Di antara akar-akar yang terendam dan jurang-jurang yang gelap, seekor ular piton batik berpatroli di wilayahnya. Sisik-sisiknya, dengan pola yang tidak teratur dan berubah-ubah, mencerminkan nuansa lingkungan. Oker, hijau, bayangan yang bergerak. Ia bergerak tanpa tergesa-gesa, yakin bahwa hutan itu miliknya. Predator ini tidak bergantung pada kecepatan. Ia mewarisi kemampuan adaptasi selama ribuan tahun untuk mengukur getaran tanah dan aroma angin. Tidak seperti pemburu yang berlari cepat, ular piton menguasai tangkai yang panjang, ruang yang sempit, dan perangkap tanaman. Dan di celah-celah tersembunyi itulah dia menunggu. Seekor monyet yang yakin akan keamanan semak belukar turun ke dalam kolam. Ia berhenti. Ia mengendus udara yang pekat. Ia tidak merasakan adanya ancaman. Beberapa meter jauhnya, seekor ular tak bergerak tampak seperti bagian dari tanah yang tergenang. Akar gelap di antara lumpur dan dedaunan basah. Selama beberapa menit tidak terjadi apa-apa sampai ular piton dalam satu dorongan menegangkan tubuhnya. Penyergapan itu berlangsung cepat, brutal, dan senyap. Di Filipina, kesabaran mematikan yang sama telah mengubah spesies ini menjadi ancaman tak terduga bagi masyarakat sekitar. Di perkebunan, kandang ayam, dan desa-desa terpencil, spesimen besar bersembunyi dalam kegelapan, meninggalkan korban yang nasibnya baru terungkap ketika hutan telah mencapai akhir masa hidupnya. Hanya sedikit predator yang tetap setia pada sifat leluhurnya. Di sini, di mana hutan mendikte aturannya, ular piton batik merupakan kekuatan yang tidak dapat dihindari. Diam dan sabar, mampu menunggu berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu untuk satu momen. Saat di mana kehidupan dan kematian berada dalam keseimbangan yang brutal. Dengan demikian, dominasi ular piton tetap bertahan di tempat yang gelap menunjukkan bahwa di Filipina, alam tidak pernah menyerah, selalu menemukan cara untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Kepulauan yang terfragmentasi di tengah Samudra Pasifik ini dengan lebih dari 7.000 pulau yang tersebar di daratan dan lautan seluas 1 juta kilometer persegi merupakan tempat kekuatan tak kasat mata ini membentuk hutan rimba, hutan bakau, dan gunung, menciptakan tempat perlindungan bagi fauna unik, hasil dari isolasi geografis selama ribuan tahun. Di daerah ini, suhu hampir konstan, dengan kelembapan yang menyelimuti lingkungan, berkisar antara 27 hingga 30 derajat hangat di siang hari dan sedikit sejuk di malam hari. Hutan yang lebat dan lebat merupakan suatu sistem yang kompleks di mana setiap pohon, tanaman merambat, dan tanah hidup terhubung dalam keseimbangan yang rapuh. Namun, satu hal yang menonjol ketika mengamati keanekaragaman hayati yang luas ini. Tidak ada kucing besar, tidak ada serigala, bahkan tidak ada predator darat besar yang mendominasi rantai makanan di ekosistem lain. Ketidakhadiran para pemburu ini merupakan konsekuensi langsung dari pembentukan geologis dan sejarah evolusi kepulauan tersebut. Selama jutaan tahun, kepulauan Filipina terisolasi oleh laut, penghalang alami yang mencegah kedatangan spesies besar yang mampu mendominasi hutan. Sementara di benua lain, kucing dan anjing berevolusi sebagai predator puncak. Di sini ekosistem mengambil arah yang berbeda. Tanpa pemburu darat dalam jumlah besar, tekanan terhadap spesies berbeda, dan ini tercermin dalam adaptasi yang diamati. Hewan-hewan Filipina belajar bertahan hidup tanpa rasa takut terus-menerus terhadap predator yang lebih besar. Banyak yang menjadi lebih berani dan lebih aktif di atas tanah. Yang lain mengembangkan metode pertahanan yang berbeda, dari kamuflase yang sempurna hingga kebiasaan nokturnal untuk menghindari pesaing. Kehadiran dominan burung pemangsa besar, seperti elang Filipina, mengubah piramida trofik. Burung pemangsa ini, yang berburu di kanopi hutan dan di tanah,
menempati ceruk predator puncak dengan keganasan dan spesialisasi yang tidak dapat dicapai oleh burung pemangsa lain di hutan tropis tertutup. Di hutan ini, ancaman datang dari langit bukan bumi. Kurangnya karnivora darat besar ini memungkinkan spesies seperti tamarau tumbuh subur dengan tekanan langsung yang lebih sedikit. Hal ini juga menguntungkan primata seperti kera dan galago, yang bergerak dengan percaya diri di antara cabang-cabang pohon, mengandalkan semak belukar dan pengawasan udara untuk menghindari kejutan. Evolusi di sini menunjukkan dirinya sebagai keseimbangan yang rumit yang sangat terkait dengan geografi, keterasingan maritim, iklim yang konstan, dan struktur kepulauan yang terfragmentasi membentuk ekosistem di mana ukuran dan keganasan bukanlah satu-satunya faktor kelangsungan hidup. Adaptasi, spesialisasi, dan simbiosis mendominasi pemandangan. Dengan demikian, Kepulauan Filipina menawarkan lingkungan di mana kehidupan tidak hanya bertahan, tetapi juga memperbarui dirinya, menantang pola umum di benua lain, mengingatkan kita bahwa di alam, aturannya mungkin berbeda, tetapi keseimbangannya tetap ada. Hutan hujan dataran rendah Mindanao selalu lembab. Di permukaan tanah, udaranya tebal dan hangat, menyapu tepian pepohonan dengan kabut tipis yang seolah melayang tanpa tujuan. Cahaya menyusup melalui tajuk pohon dengan susah payah, menimbulkan cahaya redup yang bergetar di antara dedaunan. Jauh di atas, di mana dahan-dahan patah menjadi labirin yang berliku-liku, sesosok tubuh menunggu tanpa bergerak. Burung itu tetap bertengger di dahan pohon yang gundul, lebih dari 30 meter di atas tanah. Siluetnya yang kokoh, hampir tidak proporsional untuk pemburu udara, memecah kontur dedaunan seperti bayangan kuno. Itu adalah elang Filipina, predator dari masa lalu, terisolasi di kepulauan yang tidak memiliki pesaing yang sepadan dengannya. Matanya yang dalam dan tajam tidak menjelajahi cakrawala, melainkan bagian dalam hutan. Amati dari atas gerakan tak kasat mata kera ekor panjang yang tengah mencari buah di dekat sungai. Angin sepoi-sepoi mengangkat bulu-bulunya, mahkota kasar yang tidak menghiasi. Ia bertindak sebagai pelindung alami, menyaring cahaya miring yang menembus puncak pohon dan memungkinkannya membedakan bentuk di antara gerakan hijau. Burung tidak turun dengan kecepatan tinggi. Di dunianya, kesabaran lebih berharga daripada momentum. Ia menyesuaikan diri, menghitung jarak dan kemungkinan rute pelarian. Tidak ada predator darat yang dapat mencapai ketinggian ini, tetapi hutan tidak memaafkan kesalahan. Dan burung pemangsa ini telah menyempurnakan metodenya selama beberapa generasi. Kekuatannya terletak pada kendali mutlaknya terhadap lingkungannya. Cakarnya lebih kuat jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dibandingkan dengan cakar burung hidup lainnya. Ia dapat mematahkan tulang pada kontak pertama. Ia tahu pukulannya harus tepat. Hutan lebat tidak memberi kesempatan kedua, dan dedaunan tebal dapat menyerap mangsa yang terluka dalam hitungan detik. Ketika akhirnya meluncur, tidak ada suara berisik, tidak ada kepakan sayap. Turunnya terkendali, seperti bayangan yang terkelupas dari kanopi dan jatuh. Dalam sekejap, hutan berhenti berbunyi. Monyet-monyet itu merasakan ancaman, tetapi sudah terlambat. Seekor monyet betina muda yang teralihkan oleh air merasakan benturan tiba-tiba yang mematahkan tulang selangkanya sebelum teriakannya dapat menembus dahan-dahan pohon. Elang Filipina tidak tinggal diam di tanah. Dengan sedikit usaha, ia terbang kembali sambil membawa mangsanya. Berat badannya sama sekali tidak membuatnya terintimidasi. Di hutan Mindoro dan Mindanao, burung ini telah memakan rusa kecil dan anak babi hutan. Sangat sedikit burung pemangsa, dimanapun di dunia, yang mampu berburu dengan sempurna dalam jarak dekat seperti burung ini. Ia adalah pemburu bayangan, yang beradaptasi untuk bergerak diam-diam di antara pohon-pohon berkulit lembab dan tanaman merambat yang menjuntai. Rutinitas hariannya tidak bergantung pada kelimpahan. Rutinitas ini didasarkan pada kewaspadaan. Ia dapat menghabiskan waktu berjam-jam di satu pohon, mempelajari rute dan mengukur pola.
Saat malam tiba, ia kembali ke sarangnya yang dibangun di percabangan tertinggi, di mana seekor anak burung menjadi pusat perhatiannya selama berminggu-minggu. Hanya dia dan pasangannya yang menempati wilayah itu. Tidak ada orang lain yang dapat bertahan hidup dalam batasan itu. Tidak seperti burung pemangsa tropis lainnya, elang ini jarang meninggalkan kanopi. Langit terbuka bukanlah tempat perlindungannya. Dunia mereka adalah lapisan atas hutan lebat yang lembab, di mana bulu wajah mereka berperan sebagai perisai optik, melindungi mata mereka dari kilatan cahaya, sehingga memungkinkan mereka melihat apa yang masih tersembunyi dari orang lain. Meskipun sangat kuat, ancaman terbesarnya tidak pernah hilang. Kapak dan api perlahan melahap hutan yang menopangnya. Oleh karena itu, meskipun keterampilannya melampaui pemburu pulau lainnya, elang Filipina menghadapi wilayah kekuasaan yang semakin mengecil. Predator sejati di tanah yang semakin hari semakin kehilangan ruangnya. Malam menyelimuti lereng Gunung Makiling dekat Laguna dengan kesunyian lembab yang hanya dipecahkan oleh gemerisik dedaunan. Di bawah kanopi tebal ini, sesosok tubuh meluncur dengan gaya berjalan hampir seperti kucing. Itulah musang palem Filipina, predator nokturnal yang menentang segala ekspektasi di tanah pulau. Tubuhnya yang kekar ditutupi bulu kasar dan ditandai dengan topeng wajah putih di atas wajah gelapnya, menerobos bayangan dan lumut dengan keanggunan yang tenang. Mata mereka yang besar dan cerah, yang beradaptasi dengan kegelapan, mencerminkan kecerdasan leluhur yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit burung pemangsa atau mamalia seukuran mereka. Luwak dapat berbaring di tanah atau secara diam-diam memanjat hingga 10 meter di antara dahan-dahan, berkat cakarnya yang tajam, yang memberinya fleksibilitas gerakan yang unik. Ia bergerak dengan tujuan ganda, berburu dan menyebarkan benih melalui kotorannya, fungsi vital untuk regenerasi tanaman. Berlimpah di hutan primer dan sekunder, ia juga menyebar ke kebun mangga, kebun pinggiran kota dekat Manila, dan dalam batas-batas masyarakat pedesaan. Makanan mereka beragam, buah-buahan segar seperti jambu biji, durian atau kopi liar, beserta serangga, katak, hewan pengerat kecil, burung, dan telur. Namun, ia memainkan peran krusial saat Anda mengonsumsi buah kopi. Ketika dicerna, sebagian isinya berfermentasi di dalamnya dan, beberapa hari kemudian, bijinya dikeluarkan bersama kotorannya, siap berkecambah di dalam tanah. Transit yang hampir tidak diperhatikan ini membantu menjaga keseimbangan tanaman di semak-semak yang dilaluinya. Soliter dan teritorial, aktivitasnya meningkat selama malam yang gelap. Ia hanya menghindari bergerak selama bulan purnama saat ia tahu ada predator udara yang berpatroli di atasnya. Malam ini hutan menghirup kelembapan. Daun-daun yang basah menutupi tanah dan udara tetap tenang dan pekat. Di balik bayangan, seekor musang bergerak maju dengan hati-hati. Gerakannya terukur, hampir tak terlihat. Ia berhenti di samping batang pohon tumbang dan mengangkat kepalanya. Pandangannya melirik ke antara cabang-cabang pohon, waspada terhadap getaran sekecil apapun. Seekor tokek kecil hampir tidak bergerak di atas sepotong kulit kayu. Luwak tetap tidak bergerak. Tunggu, tak ada yang terlihat terburu-buru darinya. Kemudian, ia melangkah. Telapak tangannya menyentuh dedaunan kering yang kemudian bergerak dengan bisikan teredam. Bunyi patahan lumut menandakan langkahnya. Jaraknya semakin pendek tetapi tidak terburu-buru. Luwak tahu bahwa dalam kelambatan terdapat kepastian. Dengan lompatan yang terkendali, ia meluncur ke pangkal batang pohon. Kumisnya bergetar, matanya terpaku, dan baru kemudian dalam sepersekian detik ia menangkap reptil itu dengan mulutnya. Tidak ada amarah, tidak ada keterkejutan, hanya efisiensi. Untuk sesaat, dia tetap diam, seolah memastikan bahwa tidak ada hal lain yang berubah di sekitarnya. Kemudian perlahan-lahan ia naik ke batang pohon, berhenti di tengah jalan, lalu menoleh. Topeng wajah itu tampak jelas dalam cahaya redup. Mata yang gelap dan cekung itu mengamati sekeliling dengan ketenangan seseorang yang mengenal setiap sudut. Dia seharusnya ada di sini, dan setiap langkah yang diambilnya mengikuti irama hutan yang tepat. Di alam liar Filipina, setiap makhluk memiliki wilayah dan jadwalnya sendiri.
Ketika yang satu mundur, yang lain akan menggantikannya. Dan di saat-saat tergelap di malam hari, di antara akar-akar yang lembab dan batang-batang pohon yang berlubang, salah satu penghuni tertua dan paling pendiam di kepulauan ini hidup kembali. Trenggiling Filipina, salah satu hewan paling unik di kepulauan ini, bergerak perlahan dengan keempat kakinya. Siluetnya yang ditutupi sisik yang mengeras menyerupai rangkaian lempengan kuno yang dirancang untuk menahan gigi dan cakar. Tetapi yang langsung menarik perhatian adalah wajahnya yang berbentuk kerucut, dimahkotai oleh moncong yang memanjang, lembab, dan sensitif. Itu bukan sekedar hidung, itu alat bertahan hidup mereka. Organ khusus ini yang disempurnakan melalui adaptasi selama beberapa generasi memungkinkannya mendeteksi koloni semut dan rayap, bahkan beberapa meter jauhnya, tersembunyi di bawah batang pohon yang busuk atau di antara akar. Setiap tarikan napas membawa partikel-partikel kecil yang, setelah mencapai sistem penciuman Anda, mengaktifkan koneksi langsung dengan otak Anda. Penafsiran bau yang cepat ini memungkinkan Anda bereaksi secara akurat terhadap konsentrasi feromon yang paling kecil atau kelembapan sarang semut yang baru dibuka. Ini bukan hanya tentang melacak makanan. Hidung mereka juga menangkap sinyal kimia dari individu lain, predator, atau perubahan lingkungan. Dalam ekosistem di mana indera harus mengantisipasi penglihatan, indera penciuman mereka membuat perbedaan antara menemukan makanan atau berjalan ke dalam perangkap. Namun, anatomi ini memiliki keterbatasan karena tidak memiliki tangan yang cekatan atau anggota tubuh yang mampu membersihkan dengan hati-hati. Trenggiling harus menggunakan metode lain. Bila moncongnya penuh dengan tanah, sekresi, atau serpihan lengket, ia mengocoknya kuat-kuat atau menggosokkannya ke batang kayu basah untuk melonggarkan kotoran yang terkumpul. Ia menggunakan lidahnya, struktur lengket dan fleksibel yang panjangnya lebih dari 20 cm, yang mampu mengumpulkan serangga dan menghilangkan kotoran yang dapat menghalangi indera penciumannya. Perilaku ini, meskipun tidak kentara, sangat penting bagi rutinitas mereka. Halangan apapun dapat berarti hilangnya kesempatan makan atau ketidakmampuan untuk memperingatkan tepat waktu akan kehadiran predator. Saat malam terus berlanjut, Trenggiling Palawan mempertahankan langkahnya yang santai. Setiap area hutan mengeluarkan aroma yang khas dan moncongnya memeriksa, membedakan dan mengklasifikasikan pesan-pesan tak kasat mata ini. Di dunia tanpa kucing besar atau serigala, di mana ancaman datang dari pemburu liar dan reptil, mamalia ini telah menyempurnakan kemampuannya untuk bergerak tanpa terlihat dan tak terdengar. Daerah terpencil Palawan adalah tempat berlindung mereka, dan indera penciuman mereka adalah senjata paling jitu mereka. Di sini di hamparan hijau Filipina, keseimbangan bergantung pada makhluk yang seperti dia telah belajar membaca hutan melalui udara, bau, dan keheningan. Saat panas lembab Palawan mulai mereda saat malam tiba, sosok lain bersiap menjelajahi wilayahnya. Dari puncak pohon, siluet yang berat dan tidak teratur meluncur di antara cabang-cabang seperti bayangan yang memahami setiap celah di tajuk. Langkahnya yang lambat dan tebalnya bulunya membangkitkan bentuk-bentuk kuno, seolah-olah muncul dari hutan yang membeku dalam waktu. Inilah binturong, penghuni semak belukar yang jarang turun ke tanah, dan kehadirannya, meskipun sulit ditemukan, sangat penting bagi ekosistem ini. Tubuhnya yang kekar ditutupi bulu kasar dan gelap menyatu dengan bayang-bayang hutan. Ia tidak mengandalkan kekuatan atau kecepatan untuk bertahan hidup, tetapi lebih pada pengetahuan mendalam tentang wilayahnya, naluri yang membaca setiap bisikan angin dan setiap perubahan kecil di lingkungan. Kemampuan beradaptasi dan mengantisipasi apa yang akan datang, inilah yang memungkinkannya bertahan hidup di hutan tempat banyak spesies lain telah menghilang ribuan tahun lalu. Binturong menjadikan malam sebagai sekutunya. Sementara yang lain tidur atau berlindung, ia menelusuri jalur tak kasat mata di puncak pohon, menggunakan ekornya yang dapat memegang sebagai jangkar, yang memungkinkannya untuk bergantung dan meraih buah yang tergantung dalam kegelapan.
Makanan mereka beraneka ragam dan oportunistik. Buah matang, vertebrata kecil, telur yang terbuang. Apapun bisa dimakan jika ada kesempatan. Namun keahliannya yang sebenarnya terletak pada indera penciumannya. Hidungnya lebar dan lembab yang mampu melacak bau di udara yang tebal dan hangat. Lubang hidungnya yang lebar dan selalu terbuka memungkinkannya untuk menangkap partikel sekecil apapun, partikel yang menandakan kehadiran buah matang yang jaraknya ratusan meter atau mangsa yang tidak waspada di kaki pohon. Struktur hidung ini juga memudahkan masuknya lebih banyak udara saat berlari atau memanjat dengan cepat, keuntungan penting saat hutan menuntut reaksi cepat. Akan tetapi, ia tidak memiliki mekanisme untuk membersihkan saluran pernapasannya dengan mudah. Ketika kelembapan sekitar memenuhi saluran hidungnya, ia akan menggoyangkan kepalanya dengan kuat, mengeluarkan kelembapan berlebih dan partikel yang terkumpul. Sebuah manuver kasar tetapi efektif, bagian penting dari perilaku naluriahnya. Setiap malam ia menghadapi tantangan yang tak terlihat. Penggundulan hutan telah memecah habitatnya, dan pembukaan lahan baru memaksanya untuk turun lebih jauh dari yang diinginkannya. Perangkap menunggunya di sana, dan terkadang tatapan bermusuhan dari manusia. Namun binturong telah belajar untuk bergerak dengan hati-hati. Ia terbang tinggi, menghindari pohon-pohon tua yang ditandai oleh para pemburu, dan menandai wilayahnya dengan sekresi kental yang memperingatkan para penyusup. Pada malam-malam yang berat itu, ketika keheningan terasa berat dan udara dipenuhi dengan aroma-aroma yang familiar, indera penciumannya menjadi lebih tajam. Saat itulah ia mencium aroma yang khas. Itu bukan buah, bukan pula bangkai. Itu sarang yang tersembunyi di antara cabang-cabang pohon, dengan telur-telur yang menetas di bawah kehangatan seorang ibu yang tidak ada. Ia mendekat dengan hati-hati, menguji keteguhan setiap cabang. Setelah mencapainya, ia mencondongkan tubuhnya di atas tajuk dan membenamkan moncongnya di antara dedaunan. Momen itu singkat dan rahasia. Setelah mengamankan barang jarahan, ia turun beberapa meter dan menghilang, kembali diselimuti kegelapan. Beginilah cara dia bertahan hidup, bukan lewat pertunjukan, tapi lewat keterampilan. Ia paling baik beradaptasi karena ia tidak memaksakan diri. Ia menyatu dengan lingkungannya. Di pulau tanpa kucing besar atau kawanan serigala, kelicikan dan sembunyi-sembunyi adalah aturan sehari-hari. Dan hanya sedikit yang memainkan permainan ini dengan penguasaan seperti dia. Namun tidak semua hewan di Filipina tampak aneh dengan warna kusam. Hewan-hewan lainnya tampak cantik, tidak seperti hewan yang terlihat di benua lain. Dan di tanah penuh hutan lebat, hutan bakau yang kusut, dan hujan yang tak pernah henti ini, keindahan mengambil bentuk yang tak dapat diharapkan oleh logika. Di tepi sungai yang mengalir lambat, tempat akar pohon tenggelam ke dalam air keruh, dan ranting-rantingnya membentuk atap hijau, seekor reptil melata di antara bayangan. Naga air Filipina memiliki kulit berbintik-bintik dengan nuansa hijau giok, biru bensin, dan bintik-bintik zamrud yang menyatu dengan semak belukar. Saat cahaya menembus kolom-kolom yang tersebar, tubuhnya tampak menyala sesaat. Ini bukan warna acak. Di kedalaman hutan tropis, di mana semuanya berpadu dalam kegelapan dan kelembapan, rona-rona ini berfungsi seperti bahasa rahasia. Di antara spesiesnya, jantan yang paling terang juga yang paling kuat, dan intensitas kromatik itu menjadi peringatan akan kesehatan, kekuatan, dominasi. Selama musim kemarau, ketika permukaan air sungai menurun dan kolam-kolam berubah menjadi cermin-cermin pecah di antara batu-batu, naga air Filipina berkeliaran di tepi sungai untuk mencari serangga dan krustasea kecil. Namun pencarian terus-menerus ini juga membuatnya waspada terhadap potensi ancaman. Saat merasa terancam, ia menghindari konfrontasi langsung dan lebih memilih melarikan diri dengan aman. Kaki belakangnya yang panjang dan berotot memungkinkannya melompat cepat ke dalam air, lalu menghilang di bawah permukaan dalam hitungan detik, berenang dengan cekatan, dan menahan napas selama beberapa menit hingga bahaya berlalu. Predator yang lebih besar tidak selalu mengintai. Burung pemangsa berukuran sedang, luwak,
Dan ular piton merupakan ancaman terus-menerus bagi hewan yang lebih kecil, dan kecerobohan sederhana dapat menyebabkan mereka menjadi mangsa lebih tinggi di antara cabang-cabang yang tinggi, di mana dedaunan lebar membentuk terowongan keteduhan dan kelembapan. Hidup salah satu burung terkecil dan teraneh di kepulauan ini, burung kingfisher kerdil Filipina. Burung kingfisher mungil ini berukuran hampir seukuran kepalan tangan, menentang logika visual lingkungan sekitarnya. Bulunya memadukan warna jingga terang, ungu, dan kilau metalik yang tampaknya mustahil disembunyikan. Namun, dalam chiaroscuro hutan, warna-warna cerah ini bercampur dengan kilatan cahaya yang menyaring melalui dedaunan yang bergerak, membingungkan siluetnya dengan pantulan dan kilauan. Seperti naga, warnanya adalah bagian dari sebuah kode. Selama musim kawin, si jantan memamerkan bulunya dengan terbang pendek dan berkedip tiba-tiba, bersaing untuk menarik perhatian si betina. Namun tidak semuanya hanya pertunjukan. Burung kecil ini berburu dengan diam, bertengger di dahan rendah dekat sungai dan genangan air, menukik ke bawah untuk memangsa serangga, reptil kecil, dan kecebong. Teknik mereka sabar dan tepat. Satu pukulan yang tepat sasaran dengan paruhnya sudah cukup untuk mengamankan mangsanya. Namun, ukurannya yang kecil membuatnya menjadi sasaran ular pohon dan burung besar, jadi ia harus waspada terhadap air dan dedaunan di atasnya. Kedua makhluk ini, yang bentuk dan skalanya berbeda, memiliki warisan yang sama. Beradaptasi dengan lingkungan di mana cahaya masuk dengan enggan, panas menghancurkan, dan hujan turun tanpa peringatan. Dalam skenario ini, warna menjadi alat, bahasa, dan pertahanan. Ini bukan sekadar hiasan, ini adalah strategi hidup yang dijalin dalam sisik dan bulu, yang memungkinkan mereka bertahan hidup di sudut dunia tempat segala sesuatunya bergerak, tersembunyi, dan mengancam. Di jantung kepulauan Filipina, kota-kota seperti Davao terbentang di bawah bayang-bayang pegunungan dan hutan abadi. Di sini, alam tidaklah jauh, tetapi begitu dekat hingga merasuk ke dalam rutinitas sehari-hari. Di tengah-tengah alam liar tropis dan pemukiman penduduk, hewan seperti musang Filipina diam-diam berkeliaran di kebun dan pasar saat senja, tidak lebih dari sekadar bisikan samar satwa liar yang menemani manusia. Kehadirannya halus, hampir menjadi pendamping alami bagian dari tatanan tempat itu. Tidak jauh dari sana, luwak Filipina yang kecil namun penuh tekad berpatroli di antara tanaman dan pepohonan, berburu serangga dan mangsa kecil. Hewan-hewan ini yang beradaptasi untuk hidup berdampingan tanpa konflik mencerminkan sejarah ekosistem yang telah belajar berbagi ruang tanpa menumpahkan darah manusia. Di desa-desa pedalaman yang dibutuhkan hanya gonggongan anjing terus-menerus ke arah sepetak semak atau burung-burung yang terbang tanpa suara agar penduduk menyadari kehadiran sesuatu yang lain. Itu adalah tanda-tanda yang tidak memerlukan kata-kata. Namun tidak semua hal dalam hubungan ini tenang. Di sudut-sudut hutan yang paling lebat, ular piton reticulated bergerak maju dengan kesabaran yang senyap seperti predator yang mendominasi wilayahnya. Serangan mereka, meskipun sporadis, merupakan peringatan terus-menerus bagi masyarakat pedesaan. Setiap tahun sejumlah kasus tragis mengingatkan penduduk desa bahwa meskipun mungkin tidak ada binatang buas besar yang berkeliaran di wilayah tersebut, Filipina masih memiliki banyak pemburu yang kejam. Pada saat yang sama, babi hutan yang banyak ditemukan di lereng bukit dapat menjadi agresif, terutama saat merasa terpojok atau terancam, sehingga menimbulkan jenis konflik lainnya. Dalam lanskap kontras ini, kehidupan manusia dan hewan terjalin dalam cara yang mendalam dan kompleks. Tidak ada jarak, tidak ada tembok yang tidak dapat diatasi. Hanya keseimbangan yang rapuh yang dipertahankan oleh adaptasi, kelicikan, dan kemampuan membaca lingkungan, di mana alam selalu hadir dalam kehidupan orang Filipina. Di tengah malam yang lebat di hutan Filipina, ketika panas seakan menghilang di balik kelembapan yang pekat, dan angin nyaris tak menyentuh puncak pohon yang tinggi, bermunculanlah makhluk-makhluk yang tak masuk akal. Hewan yang tidak berlari, tidak bertarung, tidak bersembunyi. Mereka menghilang begitu saja.
Di antara mereka, Colugo Filipina telah mengubah gravitasi menjadi sekutunya dan kekosongan menjadi tempat berlindung alaminya. Sekilas penampilannya membingungkan, tubuh memanjang, ditutupi bulu berbintik-bintik keabu-abuan, dengan mata besar yang beradaptasi dengan bayangan. Namun ciri yang paling mencolok adalah selaput kulitnya yang memanjang dari leher hingga anggota badan, dan dari kaki belakang hingga ujung ekor. Lapisan hidup yang ketika dibuka memungkinkannya meluncur sejauh hingga 60 meter di antara pepohonan tanpa pernah menyentuh tanah. Tidak seperti mamalia lain seukurannya yang mengandalkan kecepatan atau kamuflase, hewan ini memilih sumber daya lain, ketinggian dan udara. Evolusi, setelah jutaan tahun mengalami tekanan selektif dalam lingkungan tertutup, lembab, dan penuh predator, memberinya kemampuan untuk bertahan hidup di atas bahaya. Dan itu bukan hal yang mudah. Pada ketinggian tersebut, di mana dahan-dahan saling bertautan membentuk jembatan alami dan bayangan bergerak mengikuti irama angin, mampu meninggalkan dahan dan melompat ke dalam kekosongan, mengetahui bahwa Anda dapat mengendalikan penurunan Anda, setara dengan memiliki rute pelarian yang hampir sangat mudah. Kubung Filipina belum bisa terbang, tetapi luncurannya sempurna. Ia melebarkan kakinya, memanjangkan membran seperti layang-layang biologis. Ia mengendalikan arah dengan menegangkan otot-otot di tungkainya secara perlahan dan menggeser berat badannya dengan gerakan tubuh yang minimal. Dia melakukannya tanpa kejutan apapun, tanpa usaha yang terlihat, seolah-olah gravitasi sendiri bersekongkol demi keuntungannya. Makanannya teratur dan teratur. Ia memakan daun yang sedang tumbuh, tunas yang sedang tumbuh, bunga, dan terkadang getah. Ia lebih menyukai dataran tinggi, di mana persaingan lebih rendah dan predator darat tidak dapat mencapainya. Di sana, di ketinggian itu, kehidupan terbentang dengan latar belakang kelembapan dan bayangan. Sebagian besar aktivitas mereka terjadi pada malam hari, ketika pepohonan diselimuti kabut dan suara hutan menjadi lebih pekat. Dalam lingkungan yang sama, diselimuti kegelapan dan keheningan, momen penting lainnya dari siklusnya terjadi. Selama musim kawin, Colugo Filipina bersikap lebih pendiam. Jantan dan betina saling mengenali melalui suara lembut dan tanda aroma di dahan yang tinggi. Pertemuan itu singkat, tersembunyi, hampir tidak terlihat oleh mereka yang tidak tahu di mana melihat. Tak lama kemudian, sang betina melahirkan satu keturunan yang tetap menempel di perutnya selama beberapa bulan pertama, terbungkus dalam selaput yang sama yang memungkinkannya meluncur. Kegelapan yang sama yang melindungi bayi yang baru lahir juga menyembunyikan bahaya. Setiap malam, pemandangan sunyi itu terulang kembali. Di dahan yang lebar, seekor Colugo Filipina menggigiti daun-daun pohon muda. Beberapa meter di bawahnya, bergerak dengan sangat lambat, seekor ular piton muncul di antara tanaman merambat. Ular mengenal medan ini, indera panasnya merasakan getaran kecil dari mangsanya. Namun, Colugo tidak pernah lengah. Nalurinya telah diasah dari generasi ke generasi. Ketika ular mendekat dan ancaman sudah dekat, hewan itu tidak lari. Ia tidak turun. Ia hanya menerjang. Dalam sekejap, tubuhnya terlepas dari dahan, memasang membran seperti parasut alami. Ular piton itu tetap tergantung di antara tanaman merambat, tidak bergerak, sementara kubung Filipina hinggap tepat di dahan lain, puluhan meter jauhnya. Dalam lingkungan di mana predator mengintai di setiap sudut dan hutan belantara tidak menawarkan kesempatan kedua, kelangsungan hidup bukanlah milik yang terkuat atau tercepat. Itu hanya milik mereka yang tahu bagaimana menggunakan alam untuk keuntungan mereka, bahkan menentang hukumnya sendiri. Kubung Filipina membuktikan bahwa evolusi tidak menghargai kekuatan, melainkan kemampuan untuk bergerak di antara cabang-cabang pohon tanpa pernah menyentuh tanah. Seperti banyak makhluk lain di pulau-pulau ini, kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk menjadi tidak terlihat oleh para pemburu. Dan di antara mereka yang telah menyempurnakan seni menghilang ini, ada satu makhluk kecil yang hampir tidak terlihat yang menonjol. Di hutan hujan lebat Mindanao, di bawah naungan pohon-pohon kuno dan di antara tanah yang ditutupi dedaunan yang berguguran,
hiduplah seekor penjaga kecil rahasia dan hal-hal langka, katak bertanduk Mindanao. Tubuhnya yang padat dan pendek tampak seperti perpanjangan dari serasah daun, tetapi yang paling mencolok adalah tanduknya yang khas di atas matanya. Tonjolan tulang yang ditutupi kulit yang bukan sekadar hiasan, tetapi evolusi khusus untuk menyamarkan dirinya dengan lebih baik. Tanduk-tanduk ini memecah siluet amfibi, meniru ranting atau duri kecil, membingungkan predator dan membuat kehadirannya hampir tak terlihat di antara dahan-dahan dan dedaunan kering. Katak bertanduk Mindanao adalah ahli dalam hal sembunyi-sembunyi. Katak ini sering muncul setelah hujan saat tanah menjadi berlumpur dan terbentuklah kolam sementara yang ideal untuk berkembang biak. Makanannya adalah serangga, laba-laba, dan invertebrata kecil. Gerakannya lambat dan terukur, tetap tidak bergerak dan sabar hingga mangsanya cukup dekat untuk ditangkap. Tidak seperti banyak katak yang melompat cepat untuk menangkap mangsanya, spesies ini lebih suka menggunakan kejutan dan kesabaran, perilaku yang disesuaikan dengan lingkungan di mana keheningan dapat menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kesabaran yang sama tercermin dalam masa pacaran mereka, di mana setiap gerakan dan suara memiliki tujuan yang terukur dan penuh perhitungan. Sang jantan mengeluarkan panggilan yang dalam dan berirama, panggilan dalam yang bergema di malam yang lembab, berusaha menarik perhatian sang betina di tengah bisikan hutan yang terus-menerus. Suaranya lebih rendah dan lebih lambat dibandingkan suara katak lainnya, dirancang untuk merambat melalui vegetasi yang lebat, dan disertai dengan gerakan tubuh halus yang memperkuat sinyal. Dalam tarian pendengaran dan penglihatan ini, kesabaran dan ketekunan sangat penting, dan keberhasilan bergantung pada kekuatan vokal dan juga pada momen tepat saat seseorang memilih untuk bernyanyi. Namun cara berkomunikasi yang unik ini hanyalah bagian dari adaptasi yang jauh lebih luas, yang menghubungkan katak bertanduk Mindanao ke habitat yang mengikuti irama hujan monsun dan musim yang tidak menentu. Yang membedakan katak bertanduk Mindanao dari katak lain di dunia terletak pada anatomi dan panggilannya, dan juga hubungan dekatnya dengan habitat yang berubah mengikuti irama hujan monsun dan musim yang berubah-ubah. Siklus hidup mereka selaras dengan irama air dan tumbuh-tumbuhan, sehingga reproduksi mereka hanya mungkin terjadi pada saat-saat singkat ketika hutan dipenuhi kolam sementara. Keberadaannya bergantung pada ketepatan alam, menandai momen-momen fana ketika kehidupan muncul dan berubah. Di tengah kerapuhan ini, katak bertanduk Mindanao adalah bukti bisu akan harmoni halus yang menopang hutan. Keseimbangan yang meski rapuh, tetap bertahan berkat kegigihan mereka yang mengetahui waktu dan iramanya, serta kesabaran yang tertanam dalam setiap gerakan penjaga hutan mungil ini. Di antara air sungai dan hutan bakau yang keruh dan mengalir pelan, tempat pantulan tajuk pohon menyatu dengan lumpur, sesosok tubuh meluncur pelan dan sembunyi-sembunyi. Pembawa garis keturunan kuno, buaya Filipina, membawa pada sisiknya sejarah raksasa yang pernah mendominasi wilayah ini. Ukurannya tidak lebih dari 1,5 meter dan tubuhnya hanya mencapai 14 kilogram, bayangan kecil dari nenek moyangnya yang bertubuh raksasa yang jutaan tahun lalu mendominasi sungai dan laguna, makhluk-makhluk yang memaksakan hukum mereka tanpa tandingan. Namun, seiring berjalannya waktu dikombinasikan dengan lingkungan yang semakin tidak bersahabat, telah membentuk takdir mereka dalam bentuk adaptasi yang ekstrem. Buaya Filipina terpaksa menyusut, berubah menjadi predator kecil, terpaksa berburu serangga, krustasea, dan bahkan siput mangsa kecil bagi predator yang garis keturunannya telah ditandai oleh keganasan. Raksasa kecil ini menghadapi paradoks yang brutal setiap hari. Kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup di dunia yang tampaknya bersekongkol melawannya. Lingkungannya yang dulu luas dan bebas kini terfragmentasi, diserbu oleh kehadiran manusia, polusi, dan hilangnya habitat. Terjebak antara bertahan hidup dan kepunahan, ia menjelajah dekat pantai berpenghuni, tempat bahaya mengintai baik di dalam air maupun di mata manusia yang waspada.
Angka ini mengkhawatirkan, hanya sekitar 92 hingga 137 orang dewasa yang masih bebas. Setiap individu penting, setiap gerakan berarti, dan nasib spesies dipertaruhkan di wilayah di mana setiap risiko bersifat final. Meskipun ukurannya kecil, buaya Filipina memiliki kesabaran dan strategi yang memungkinkannya bertahan hidup selama ribuan tahun. Saat malam tiba, ketika hutan dan air menyatu dalam keheningan yang penuh harap, ia keluar untuk mencari makanan. Kulitnya yang kasar, berbintik-bintik bayangan yang menyatu dengan lumpur, memberinya kamuflase yang sempurna saat ia bergerak maju perlahan, tanpa suara, mengamati dengan matanya yang tampak seperti jendela ke dunia kuno. Reptil tahu bahwa setiap gerakan bisa menjadi gerakan terakhirnya, tetapi dorongan vital lebih kuat daripada rasa takut. Di bawah permukaan yang keruh, ia menggeser tubuhnya perlahan, mendekati koloni siput apel yang menempel pada daun-daun yang terendam. Dengan gerakan halus, ia membuka rahangnya dan menangkap beberapa mangsa, makanan sederhana namun penting. Tindakan ini, yang diulang malam demi malam, merupakan kemenangan adaptasi, bukti bisu bahwa bahkan di pinggiran yang paling tidak bersahabat, kehidupan tetap ada. Buaya ini bukan sekadar penyintas, ia adalah simbol hidup perjuangan terus-menerus antara alam dan tekanan dunia modern. Keberadaan mereka mencerminkan kenyataan pahit bahwa untuk terus maju, Anda terkadang harus mengambil risiko yang mematikan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifat Anda, dan tetap berdiri teguh, berpegang teguh pada kehidupan di lingkungan yang tidak kenal ampun. Dalam keheningan hutan bakau yang gelap, makhluk kecil ini membawa serta warisan para raksasa, ketahanan garis keturunan yang menolak untuk punah, dan harga yang tak terelakkan untuk beradaptasi dengan masa depan yang tidak pasti. Dengan demikian, kisah buaya Filipina menjadi pendahuluan yang kuat, pengenalan yang sempurna untuk apa yang akan datang. Kisah tentang bertahan hidup, tentang risiko, dan tentang tarian tanpa henti antara hidup dan mati di Filipina. Badai mulai mengejutkan hutan. Awan menebal di atas kanopi Filipina yang luas, perlahan-lahan menggelapkan langit hingga siang hari menjadi kusam dan dingin. Udara menjadi pekat karena lembab dan keheningan yang aneh dan mutlak menyebar di antara pepohonan. Itulah momen sebelum ledakan, seperti ketenangan yang menegangkan sebelum suara gemuruh yang dikenali dan ditakuti oleh semua orang di hutan. Dari atas, primata Filipina mengamati dengan cemas. Bulu mereka yang lebat, yang beradaptasi dengan kelembaban yang konstan, menahan tetesan air pertama yang mulai jatuh. Siamang Mindoro memiliki lapisan bulu yang sangat kedap air, sehingga saat terjatuh, air akan langsung jatuh dan mereka dapat tetap hangat dan bergerak bahkan dalam hujan yang paling deras. Ia berpegangan erat pada dahan pohon, berayun hati-hati mencari perlindungan di dedaunan yang tebal, sementara teriakannya tenggelam oleh gemuruh langit. Tidak jauh dari sana, burung-burung endemik sedang membangun sarang mereka, dibangun dari serat anti-air dan ditutupi daun kedap air. Burung Kingfisher Filipina melindungi anak-anaknya dengan sayapnya, dan paruh tajam pada ekornya yang panjang digunakan untuk membersihkan dan melindungi bagian dalam sarang, memastikan keturunannya bertahan hidup dari masa-masa sulit tanpa menyerah. Di tanah dan di antara batang kayu yang tumbang, hewan pengerat kecil berlindung di liang yang dalam dan sempit yang dirancang untuk mengalirkan air dan mencegah banjir. Tikus pohon Filipina yang kecil dan gesit menghilang di bawah akar dan rongga, sementara tikus tanah karnivora menyesuaikan aktivitasnya untuk muncul selama interval singkat tanpa hujan saat perburuan menjadi mungkin. Hutan itu sendiri menjadi lanskap cair. Hujan monsun yang lebat dan terus-menerus dapat berlangsung selama beberapa hari, terkadang bahkan seminggu, mengubah jalan setapak menjadi sungai sementara dan membanjiri daerah dataran rendah. Namun, berkat struktur tanah dan kepadatan semak belukar, sebagian besar air terserap ke dalam lapisan tanah bawah, mengalirkan air ke mata air, dan menjaga keseimbangan penting ekosistem. Bagi sebagian hewan, hujan merupakan waktu yang berlimpah dan penuh peluang. Amfibi, yang bergantung pada air untuk bereproduksi, kini menemukan lingkungan yang ideal untuk melanjutkan siklus hidupnya.
Katak bertanduk Filipina bertelur di genangan air sementara ular berbisa memanfaatkan kelembapan untuk bersembunyi di bawah dedaunan yang berguguran, menunggu mangsa yang menjadi lebih rentan dalam lingkungan yang berubah ini. Predator besar yang suka bersembunyi, seperti macan dahan, melihat kondisi basah ini sebagai pedang bermata dua. Belukar bertambah banyak, medan menjadi licin, dan mobilitas terhambat. Tetapi lapisan hujan yang terus-menerus juga menutupi pergerakan mereka, sehingga memudahkan perburuan yang senyap. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan terbesar, mampu beradaptasi dengan kondisi dan mengubah badai menjadi sekutu yang hebat. Di sisi lain, spesies yang lebih kecil dan lebih rapuh menderita karena kehilangan makanan dan tempat berlindung. Serangga dan mamalia kecil yang tersapu arus harus memulai kembali siklus hidup mereka begitu hujan berhenti. Ketika badai akhirnya surut, hutan tampak bernapas lagi. Cahaya kembali, menyaring melalui tetesan yang tersisa, dan kehidupan dimulai kembali. Lumpur menutupi dedaunan dan ranting, saat hewan-hewan perlahan muncul dari tempat persembunyiannya. Bagi banyak orang, tahap baru pencarian dan pemulihan dimulai. Bagi yang lain, hujan telah menandai batas sebelum dan sesudah yang mendefinisikan ulang perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Jadi, hujan di Filipina bukan sekadar fenomena iklim. Hujan adalah kekuatan yang membentuk takdir setiap makhluk, ujian terus-menerus yang hanya dapat diatasi oleh mereka yang beradaptasi dengan baik tanpa kehilangan arah. Sementara hutan hujan pulih dari badai, di bawah permukaan air hangat yang mengelilingi kepulauan, keseimbangan terus berlanjut dipandu oleh hukum-hukum lainnya. Di medan ini, tempat hutan bakau menyebar seperti akar yang terendam dan terumbu karang terpecah menjadi labirin karang. Kelangsungan hidup tidak bergantung pada kecepatan atau kekuatan kasar, tetapi pada kesabaran. Di antara koridor pasir dan batu itu, berenanglah seekor predator yang bertentangan dengan hampir semua yang diharapkan dari spesiesnya. Hiu, perawat Filipina, bergerak perlahan, menggerakkan tubuhnya yang panjang dan berotot seolah-olah tidak ada urgensi. Sementara hiu lain berkeliaran di lautan terbuka untuk mencari mangsa yang bergerak cepat, hewan ini memilih jalan yang berbeda, mendominasi kedalaman, cekungan, rongga gelap tempat kehidupan kecil yang sulit ditangkap berlindung. Anatominya merupakan respons yang tepat terhadap dunia yang tertutup itu. Mulutnya yang lebar dan menghadap ke bawah berfungsi seperti cangkir hisap yang kuat, menyedot mangsa yang tersembunyi di bawah pasir atau menempel di karang. Ikan yang sedang tidur, kepiting yang kehilangan konsentrasi, moluska yang baru saja keluar dari cangkangnya, semuanya rentan terhadap metode tanpa pengejaran ini. Strategi berburu mereka sangat rahasia, nyaris tak terlihat. Ia mendekati sasaran tanpa mengaduk sedimen atau mengganggu air, dipandu oleh sungut sensorik yang memungkinkannya mendeteksi gerakan sekecil apapun di bawah pasir. Dengan sekali dorongan, mangsanya akan menghilang ke dalam rongga mulut yang dirancang untuk menciptakan ruang hampa dalam sepersekian detik. Pada saat-saat itu, ketenangan hancur hanya untuk kemudian kehidupan berpindah tangan. Hal yang paling luar biasa tentang predator ini bukanlah serangannya, tetapi konsistensinya. Ia dapat menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi celah-celah dasar laut, menemukan peluang yang tidak ditemukan orang lain. Ia tidak perlu berenang cepat. Di lingkungan terumbu karang yang terfragmentasi dan perairan dangkal, kecepatan merupakan kendala, bukan keuntungan. Hiu perawat bertahan hidup karena telah beradaptasi dengan aturan tersembunyi ekosistemnya. Pada malam hari, saat terumbu karang menjadi gelap dan mangsa menurunkan kewaspadaannya, hiu ini berada pada kondisi paling efektif. Ia meluncur di antara batang pohon bakau yang terendam, sisa-sisa karang mati, dan cekungan berpasir, menyerap apapun yang dapat diserap oleh ukuran dan rahangnya. Pada jam-jam inilah penampilannya yang tidak berbahaya menampakkan sifat aslinya. Kekuatan yang metodis dan sabar yang menjadikan pengulangan sebagai alat yang paling efektif. Jauh dari hiu yang mengejar dengan ganas, hiu perawat Filipina merupakan jenis predator yang berbeda.
Ia mendominasi bukan melalui rasa takut secara langsung, tetapi melalui kendali penuh atas pinggiran. Dia menguasai apa yang tidak dilihat orang lain. Dan dalam ekosistem di mana tempat persembunyian lebih banyak daripada jalan terbuka, itu adalah keuntungan yang pasti. Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa di Filipina, bahkan di bawah permukaan, kelangsungan hidup tidak bergantung pada kekuatan, melainkan pada pemahaman terhadap lingkungan. Dan tak seorang pun di labirin air keruh dan karang pecah ini memahaminya lebih baik daripada dia. Namun di terumbu karang, kehidupan tidak berputar di sekitar predator yang paling ditakuti, melainkan di sekitar keseimbangan rapuh yang rusak dan pulih tanpa peringatan. Di dalam jaringan halus ini, hidup makhluk lain yang namanya tidak menimbulkan ancaman, tetapi kehadirannya penting bagi stabilitas perairan ini. Ikan bidadari Filipina bergerak mengelilingi terumbu karang dengan gerakan yang konstan. Ia berburu bukan karena rasa lapar yang hebat, tetapi karena tujuan. Tubuhnya yang oval, ditutupi warna-warna yang memantulkan cahaya yang disaring, bergerak di antara karang dan anemon seperti penjaga yang tidak diperhatikan. Ia tidak mengejar mangsa, ia berpatroli. Di salah satu sudut terumbu karang, koloni spons telah tumbuh berlebihan. Saat berkembang, koloni tersebut mulai menutupi karang hidup, menghalangi cahaya dan menghalangi perjalanan spesies lain. Tanpa intervensi, pertumbuhan ini dapat menghancurkan seluruh fragmen terumbu karang dalam hitungan hari. Ikan bidadari mendekat. Rahangnya yang kecil dan lincah menyingkirkan potongan-potongan spons dengan presisi. Tidak perlu terburu-buru. Gigitan demi gigitan, ia membersihkan sisa makanan, memberi ruang bagi karang untuk bernapas dan krustasea kecil untuk mendapatkan kembali tempat berlindung mereka. Sementara itu, udang kecil mencoba untuk tetap berada di pinggir, menyadari bahwa tempat persembunyian mereka bergantung pada tindakan rahasia ini. Namun tidak semua penghuni terumbu karang menerima kehadiran mereka. Sekelompok kecil ikan damselfish yang teritorial dan agresif mendeteksi gangguan tersebut dan menyerang ikan bidadari. Mereka memukul, mengganggu, dan mencoba menakut-nakutinya. Namun, malaikat Filipina itu tidak menanggapi. Ia meluncur dengan anggun, menghindari setiap pukulan dan kembali lagi dan lagi ke titik konflik. Perilaku ini diulang selama beberapa menit. Ia tidak bertindak karena rasa lapar yang tiba-tiba. Setiap gerakan memiliki fungsi khusus dalam keseimbangan lingkungannya. Ia mempertaruhkan ruang dan keselamatannya karena dalam rutinitas yang tidak mencolok ini, ia mempertahankan sebagian kehidupan di sekitarnya. Tugas selesai, ikan bidadari mundur. Ikan damselfish kembali ke wilayahnya, spons terbebas, dan terumbu karang kembali berirama. Segala sesuatu kembali ke jalurnya dalam siklus kuno yang tidak memerlukan saksi. Jadi, sementara di permukaan badai telah berlalu dan di daratan para predator sedang memulihkan ritme mereka di bawah air, dalam kegelapan karang pertarungan demi keseimbangan terus berlanjut di tangan makhluk-makhluk yang hanya sedikit orang peduli untuk memperhatikannya. Di perbatasan halus antara air dan daratan, tempat hijaunya hutan menyatu dengan permukaan air sungai dan laguna, hiduplah makhluk yang menantang batas antara dua dunia. Kura-kura Filipina, makhluk yang tampak rapuh pada pandangan pertama, sebenarnya adalah raksasa yang pendiam, penjaga teritorial yang mengundang rasa hormat dengan setiap gerakannya yang lambat dan penuh percaya diri. Cangkangnya, suatu struktur yang kompleks dan kuat, terbuat dari lempengan tulang yang dilapisi lapisan keratin yang keras, mirip dengan kuku kita, yang memberinya lapisan pelindung yang tidak dapat ditembus terhadap serangan dan serangan. Baju zirah ini tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga merupakan cerminan evolusi selama jutaan tahun, desain yang sempurna untuk menahan serangan fauna darat dan air yang mengelilinginya. Di dalamnya, organ-organnya beradaptasi untuk kehidupan ganda, paru-paru yang memungkinkannya menghirup udara saat muncul ke permukaan, dan sistem peredaran darah yang efisien yang menopang metabolismenya yang lambat tetapi stabil. Tubuhnya yang padat dan kuat bergerak dengan keterampilan yang sama di dalam air dan di darat. Di dalam air, kakinya yang berselaput mendorongnya dengan lancar, sementara di darat,
Cakarnya yang kuat memungkinkannya untuk menggali sarang dan mempertahankan wilayahnya. Meskipun langkahnya mungkin tampak lambat, ia bukanlah makhluk yang tunduk pada ancaman. Teritori dan ganas saat dibutuhkan, ia tidak ragu menghadapi penyusup, dari mamalia kecil hingga burung oportunis, yang berkeliaran terlalu dekat dengan wilayah kekuasaannya. Pola makannya yang bervariasi mencerminkan keserbagunaannya. Ia mengonsumsi tanaman air, alga, serangga, krustasea, dan ikan kecil, beradaptasi dengan apa yang ditawarkan lingkungannya dengan kesabaran dan efisiensi. Fleksibilitas pola makan ini memungkinkannya bertahan hidup di kepulauan tempat ketersediaan sumber daya berubah seiring musim dan pasang surut. Selama musim kawin, pejantan menunjukkan agresi teritorial, terlibat dalam pertempuran di mana kekuatan cangkang dan kekuatan fisik merupakan kunci dominasi dan kemampuan untuk bereproduksi. Betinanya, di sisi lain, mencari daerah berpasir dan terlindung di pantai atau tepi sungai untuk menggali sarang, meletakkan puluhan telur yang kemudian mereka tutupi dengan tanah atau tanaman untuk melindunginya dari predator dan lalu lintas manusia. Pemandangan umum di Filipina terjadi saat seekor kura-kura muncul dari air saat senja untuk menggali sarang. Di bawah pengawasan sepasang monyet yang penasaran, kura-kura itu bergerak dengan sengaja, mengabaikan upaya mereka untuk mendekat. Tak lama kemudian, mamalia kecil yang mencoba memasuki wilayahnya menghadapi penghalang yang tidak dapat ditembus, cangkang yang berdebum, dan tekad yang kuat. Saat penyu melanjutkan hidupnya di antara hutan dan air, menghadapi tantangan dan melindungi warisannya, hutan mulai terbangun dengan suara-suara yang mengabarkan kedatangan dunia yang lebih kecil, tetapi tidak kalah menarik. Serangga dengan bentuk yang tak terbayangkan dan strategi unik akan menjadi pusat perhatian, mengungkap rahasia yang hanya dapat ditawarkan oleh Filipina. Di atas tajuk pohon yang tinggi, tempat cabang-cabang saling bertautan dan dedaunan menyaring cahaya dalam kilatan yang tidak teratur, terdapat masyarakat yang kejam, kekuatan yang terorganisasi, tepat dan kejam. Mereka adalah semut penenun Asia yang kehadirannya dapat dirasakan di setiap sudut hutan. Di hutan belantara Filipina, tidak ada makhluk yang dapat mengabaikan kekuasaannya. Sekilas mereka tampak tidak penting, tubuh-tubuh kecil berwarna kuning cerah yang bergerak berjejer di sepanjang batang dan daun. Anda hanya perlu berhenti dan melihat untuk memahami bahwa masing-masing menjalankan fungsinya dalam tatanan yang kuat. Struktur hierarkis yang bertindak sebagai organisme tunggal. Di sini, semut tidak bertahan hidup sendirian. Ia hidup, berburu, dan mati demi koloninya. Di pusat ordo ini adalah ratu. Seekor betina subur yang tersembunyi di dalam koloni memastikan kelangsungan kerajaan kecil ini. Ia dapat bertelur hingga 2.000 butir per hari. Tugas utamanya adalah bereproduksi. Dia tidak keluar, tidak berburu, tidak bertahan, namun semuanya berputar di sekelilingnya. Karena tanpa keberadaannya, koloni itu akan runtuh. Di sekeliling mereka, para pekerja membentuk tulang punggung masyarakat ini. Mereka berpatroli, berburu, bertahan, dan membangun. Namun yang paling luar biasa adalah kemampuan mereka untuk bertindak sebagai otak kolektif. Ketika patroli menemukan sumber makanan penting seperti serangga yang terluka, mereka tidak langsung memakannya. Mereka menandai area tersebut dengan feromon tertentu dan segera kembali ke sarang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah demonstrasi efisiensi dan ketertiban. Gerombolan pekerja bergerak dalam rantai, mengikuti jejak kimia, hingga mereka menyelimuti mangsanya dalam hitungan menit. Serangannya sangat terkoordinasi. Mereka mencengkeram kaki korban dengan rahang mereka yang kuat, memanjat tubuhnya, dan bekerja seperti riak, memotong-motongnya menjadi potongan-potongan yang dapat dipindahkan. Yang penting bukanlah siapa yang menemukannya atau siapa yang mengonsumsinya pertama kali. Dalam masyarakat ini, jika satu menang, semua menang.
Namun, keterampilan mereka tidak terbatas pada berburu. Semut penenun adalah insinyur kanopi. Mereka membangun sarang dengan menyatukan daun-daun hidup, membengkokkannya dengan rahang dan kaki mereka untuk membentuk struktur yang tertutup dan kokoh. Untuk menutup tepi-tepinya, mereka tidak menggunakan sekresi mereka sendiri. Mereka membawa larva hidup yang mengeluarkan benang sutra yang digunakan para pekerja untuk merekatkan setiap daun ke daun berikutnya. Tidak ada spesies lain di Filipina atau di seluruh dunia yang telah menyempurnakan metode serupa. Pertahanan teritorial mereka tak kenal lelah. Sarang-sarang ini dapat menguasai hamparan puncak pohon yang luas, dan makhluk apapun yang melintasi rute mereka akan diserang tanpa ampun. Puluhan pekerja menyerangnya secara serentak, menggigitnya, melumpuhkannya, dan memaksanya meninggalkan wilayah itu. Mereka telah didokumentasikan saat menghadapi dan mengusir ular dan mamalia kecil dalam aksi pertahanan massal. Koloni berfungsi sebagai entitas yang tidak dapat dibagi. Ketika satu sektor mengalami serangan atau gangguan, sinyal kimia menyebar dalam hitungan detik dan seluruh jaringan merespons. Tidak ada penundaan, tidak ada kebingungan. Ini adalah mesin hidup yang disetel dengan sangat teliti untuk mempertahankan kendalinya atas ketinggian hutan. Karena kemampuan mereka untuk mengatur populasi serangga lain, menjauhkan pesaing potensial, dan peran mereka dalam kesehatan pohon tempat mereka tinggal, semut penenun tidak hanya bertahan hidup di Filipina, mereka mendominasi. Tidak ada serangga, burung, atau reptil kecil yang berani mengabaikan kehadirannya. Sementara predator bertindak sendiri di darat dan di bawah air, di sini, di udara, kelangsungan hidup bergantung pada organisasi dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Suatu masyarakat tanpa kompromi, di mana efisiensi biologis telah dibawa ke batas yang masih belum dipahami. Sementara koloni mempertahankan kendalinya atas puncak-puncak pohon, ada hal lain yang bergerak di antara cabang-cabang yang lebih rendah dan tanah yang lembab. Bahkan, makhluk yang lebih tidak biasa dan tidak dikenal pun bersiap untuk mengklaim bagian mereka dalam pemandangan yang dipenuhi kehidupan ini. Jika semut berkuasa berdasarkan jumlah dan organisasi, surga adalah milik pembunuh yang menyendiri, cepat, dan teliti. Tawon pemburu raksasa. Kadang-kadang panjangnya melebihi 5 cm. Tawon ini tidak bergantung pada kawanan atau koloni. Dia berburu sendirian, didorong oleh naluri yang membuat spesiesnya menjadi salah satu yang paling mematikan dalam skalanya. Penerbangan mereka lurus, penuh tekad, dan setiap gerakan dirancang untuk menemukan korban, menetralisirnya, dan melestarikan garis keturunan mereka dengan cara paling brutal yang dimungkinkan oleh alam. Tidak seperti serangga lain yang melumpuhkan mangsanya untuk melahapnya atau membawanya ke sarang, tawon ini memiliki tujuan yang lebih jahat. Saat mendeteksi ulat yang tidak menaruh curiga, ia menukik ke bawah, menempel pada tubuh ulat dan menyengat. Namun tujuan mereka bukanlah untuk membunuhnya. Racun tawon tidak membunuhnya, racun itu melumpuhkannya. Korban tetap hidup sadar terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Setelah lumpuh, tawon mencari tempat persembunyian, lubang di tanah, celah kulit kayu, atau daun yang tergulung. Di sana, ia meletakkan telur di tubuh mangsanya yang lumpuh. Selama beberapa hari, larva tetap tersembunyi dan makan secara perlahan. Mula-mula ia memakan jaringan lunak, menghindari organ vital, agar inangnya tetap hidup selama mungkin. Hanya ketika makanan habis dan tidak ada lagi yang berguna untuk dimakan, larva menghabisi inangnya dan menyempurnakan metamorfosisnya. Mungkin ini tampak seperti kekejaman, namun evolusi jarang berhenti pada moralitas. Metode ini menjamin makanan yang segar, aman, dan berlimpah bagi keturunannya, tanpa bergantung pada keberuntungan berburu setiap hari. Metode ini juga mencegah pemulung atau parasit mencuri mangsanya. Ini adalah rencana sempurna yang dilaksanakan selama jutaan tahun, yang mengubah setiap generasi tawon pemburu menjadi predator yang semakin terspesialisasi. Rutinitas mereka metodis. Selama jam-jam terpanas di siang hari, mereka berpatroli di area terbuka hutan dan lahan terbuka yang cerah, tempat yang memudahkan untuk menemukan mangsa. Mereka tidak membuang-buang energi untuk menyerang tanpa kepastian. Setiap gigitan mengandung risiko.
Mangsanya bisa melarikan diri atau dalam kasus laba-laba dan jangkrik tertentu melakukan serangan balik. Itulah sebabnya mereka memilih dengan hati-hati, mengeksekusi dengan cepat, dan menghilang sebelum manuver mereka menarik perhatian pesaing. Dalam ekosistem ini, di mana segala sesuatunya dikondisikan oleh efisiensi dan permanensi, metode seperti ini bukanlah pengecualian, melainkan aturan. Evolusi tawon pemburu menyempurnakan strategi ini karena memastikan makanan yang konstan dan aman untuk generasi berikutnya, tanpa perlu menyimpan atau mempertahankan cadangan. Di sini, bahkan makhluk terkecil pun telah belajar bahwa kebrutalan adalah alat yang sah untuk bertahan hidup. Di wilayah lembab Filipina, di mana hutan terbuka menjadi lahan terbuka singkat dan akarnya meresap ke air yang tergenang, kematian tidak selalu memiliki cakar dan taring. Kadang-kadang ia mengambil bentuk makhluk kecil, tingginya hanya beberapa inci, yang mengenakan warna-warna peringatan yang mustahil dipahami. Katak panah beracun. Sekilas, penampilannya tampak seperti hiasan. Nuansa biru, kuning, dan jingga elektrik mengalir melalui kulitnya seperti sinyal yang mendesak, peringatan diam-diam bagi siapapun yang berani mengabaikannya. Namun, ini bukan sekadar perangkat estetika. Ini adalah pernyataan maksud. Kulit mereka mengeluarkan salah satu racun paling kuat di kerajaan hewan, zat yang mampu melumpuhkan serangga, arachnida, dan vertebrata kecil dalam hitungan detik. Pertahanan mutlak yang membuat amfibi kecil ini tak tersentuh. Dan sangat sedikit makhluk di hutan yang mampu memiliki kemewahan ini. Dalam lingkungan yang brutal seperti Filipina, di mana setiap bentuk kehidupan harus memperoleh keuntungan atau menghilang, katak ini menemukan sumber daya utamanya. Rentan karena ukurannya, sangat mudah terlihat karena warnanya, ia tidak dapat bersembunyi atau mengandalkan kecepatan. Evolusi kemudian mengambil jalan lain, mengubah kulitnya menjadi senjata, dan tubuhnya menjadi pesan. Racun yang dikeluarkannya tidak berasal dari dalam tubuhnya. Racun itu berasal dari serangga dan arachnida, beracun tertentu yang dikonsumsinya, lalu mengolah senyawa kimianya menjadi pertahanan yang mematikan. Sebuah mekanisme yang telah disempurnakan dari generasi ke generasi, membuatnya tak tersentuh bahkan oleh predator berpengalaman. Hanya sedikit, seperti ular pohon tertentu, yang telah mengembangkan resistensi parsial terhadap bisanya, namun bagi yang lainnya, bahkan paparan sedikit saja pada kulitnya sudah cukup untuk menyebabkan kelumpuhan, gangguan saraf, dan dalam banyak kasus, kematian. Racun yang terkandung dalam seekor katak dapat membunuh beberapa lusin mamalia kecil dan dengan kontak yang berkepanjangan menyebabkan kejang-kejang dan gagal jantung pada organisme yang jauh lebih besar. Pada hakikatnya, ini adalah senjata nuklir mini. Katak ini tidak menyerang seperti pemburu lainnya. Metodenya sangat sembunyi-sembunyi. Ia bergerak melalui dedaunan yang basah, mendeteksi mangsanya, seekor kumbang yang tidak curiga, dan dalam satu gerakan yang tepat, menerkam dan menelannya. Racunnya kemudian bereaksi, memastikan bahwa setiap upaya perlawanan lenyap dalam hitungan detik. Hutan tampaknya mengetahui hal ini. Predator menghindari rute mereka, serangga mengubah arah saat mencium aroma mereka, dan bahkan burung pun enggan bertengger di tempat katak-katak ini berkumpul setelah hujan. Karena di sini, di lingkungan yang tidak bersahabat ini, bertahan hidup tidak selalu bergantung pada kekuatan atau kecepatan. Terkadang cukup dengan bersikap mematikan dalam diam. Saat kelembapan malam mulai menyelimuti hutan, jauh di atas sana pemburu lain mempertajam kemampuan terbangnya. Pemburu yang tidak membutuhkan racun atau penyergapan. Pemangsa yang berkuasa dari udara. Di Filipina, ketika langit cerah setelah hujan dan arus termal naik dari tanah yang basah, tidak ada makhluk yang lebih ditakuti daripada elang Filipina. Dari atas sana, tempat yang hanya sedikit orang yang berani terbang, burung ini mengamati wilayah kekuasaannya dengan sikap dingin seekor predator yang telah menyempurnakan keahliannya menjadi seni yang kejam,
Mata mereka pewaris langsung dinosaurus yang pernah menguasai planet ini, mengamati gerakan sekecil apapun di antara tumbuh-tumbuhan. Mereka mampu mendeteksi getaran kecil daun yang diaduk oleh mangsa atau kilatan sisik di aliran sungai yang jauh. Setiap detail penting karena bagi makhluk ini penderitaan orang lain bukanlah kesalahan, melainkan taktik. Anatomi burung ini mencerminkan prinsip ini. Bulunya yang padat dan kompak memungkinkannya untuk bermanuver di antara puncak-puncak pohon tanpa kehilangan kecepatan. Cakar tersebut yang dipersenjatai dengan cakar yang secara proporsional lebih kuat daripada cakar kucing darat manapun, dapat dengan tepat menusuk organ mangsanya atau melumpuhkan mereka tanpa perlu membunuh mereka dengan segera. Karena elang Filipina jarang sekali memberikan hasil buruan dengan cepat. Bahkan di sarang mereka sendiri, kekerasan adalah hukum. Dari setiap sarang, hanya 1 atau 2 anak burung yang bertahan hidup. Bukan karena burung dewasa ikut campur. Mereka yang terkuatlah yang mendorong saudara mereka yang lebih lemah ke dalam kehampaan, dengan mengetahui secara naluriah bahwa tidak akan ada cukup makanan untuk semua orang. Hanya orang kejam yang berhak mendapat hak istimewa untuk belajar membunuh. Makanan mereka mencakup segala hal mulai dari kadal dan mamalia kecil hingga anak burung lain dan kelelawar yang tidak waspada. Namun dalam memburu mangsa yang lebih besar, predator ini menunjukkan sifatnya yang tak kenal ampun. Ia tidak hanya menangkap dan memangsa. Elang Sparrowhawk menikmati kendali yang lama, meneror mangsanya sebelum akhirnya menghabisinya. Ia mematahkan sayap, memutilasi kaki, dan menjaga mereka tetap hidup cukup lama untuk memastikan tidak ada jalan keluar atau penyelamatan yang mungkin dilakukan. Kebrutalan itu terbentuk jauh di Mindoro. Seekor monyet muda turun ke tepi sungai untuk mencari buah. Ketenangan tampak jelas, tetapi dalam kesunyian hutan yang lebat, setiap predator tahu kapan waktunya tiba. Dari atas kanopi tertinggi, elang Filipina mengamati. Ia tidak terburu-buru. Ia menunggu monyet menjauh dari perlindungan dedaunan. Dan kemudian, tanpa peringatan, ia jatuh seperti bayangan padat yang mematikan. Cakar tersebut menusuk punggung monyet itu sebelum ia dapat menoleh. Cakar tersebut tidak membunuhnya. Cakar tersebut menyeretnya beberapa meter di tanah, menendang awan daun dan lumpur, hingga ia tidak dapat bergerak tetapi masih sadar. Dari sanalah elang mulai memotong-motong tubuhnya. Pertama anggota tubuh, lalu leher, dan terakhir organ yang terekspos dengan ketenangan yang tampak tidak wajar. Tidak perlu terburu-buru. Kematian monyet bukanlah tujuannya, melainkan tindakan itu sendiri, penegasan supremasinya secara brutal di wilayah tempat semua yang bernapas dikutuk untuk melihat ke atas. Beginilah cara burung ini berburu. Beginilah cara ia bertahan hidup selama berabad-abad, sementara seluruh spesiesnya punah. Dia tidak melakukannya karena kekuatan yang berlebihan. Dia memahami sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit mamalia. Di lingkungan ini, siapapun yang paling banyak menghancurkan akan bertahan hidup. Di Filipina, bahkan langit pun tak menawarkan penghiburan. Di sini, semua yang bernapas, cepat atau lambat, akan membayar harganya. Dari hutan lebat hingga terumbu karang yang terendam, Filipina bukan sekadar negara kepulauan. Filipina adalah bentang alam yang terfragmentasi oleh waktu dan geografi, tempat kehidupan beradaptasi dengan hal yang mustahil dan bertahan hidup di pinggiran. Dalam ekosistem yang luas ini, setiap makhluk, dari macan dahan yang suka bersembunyi hingga tawon pemburu yang menyebarkan garis keturunannya pada tubuh orang lain, menemukan tempatnya dalam keseimbangan yang tidak pernah statis. Panas yang menyesakkan, hujan yang tak kunjung reda, dan keheningan mendadak sebelum badai telah membentuk anatomi dan perilaku yang mustahil yang hanya dapat dijelaskan dalam lingkungan yang tidak memberikan keuntungan apapun kepada siapapun. Kebrutalan bukanlah sebuah pilihan, itu adalah sebuah metode. Beginilah cara tempat ini bekerja. Beginilah cara siklus ini dipertahankan, namun itu bukanlah akhir. Karena dengan setiap daun yang jatuh, dengan setiap retakan di bawah air, cerita lain dimulai.
Dan di pulau-pulau yang memecah dunia kuno ini, selalu ada sesuatu yang belum terlihat. Alam tidak memberikan akhir, ia hanya menawarkan kelanjutan. Dan dunialah yang memutuskan kapan harus berhenti mencari.